Edisi ngaprak bareng Bang Obon kembali lagi nih pemirsa di layar kaca kesayangan Anda. Gimana? Pada sehat kan semuanya nih? Ayo, hari ini Bang Obon ngajak kita buat semangat. Jangan pada lemes-lemes aja nih pemirsa. Sambil menyeruput kopi hangat, sambil nonton ngaprak bareng Bang Obon di BRTV. Spesial satu hari bersama anggota DPR RI Komisi 8. Nah, pemirsa di rumah di agenda pertama ngaprak bareng Bang Obon akan menghadiri ulang tahun salah satu partai nih. Berangkat sejak pagi awal, Bang Obon dan juga tim siap buat menuju lokasi pertama. Lokasi pertama ini bertempat di Jalan Harsono, RM 054 Ragunan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus ibu kota Jakarta. Di sini, Bang Obon akan bertemu banyak sekali rekan-rekan dari partainya. Waduh pemirsa, tuh bisa dilihat di acara hari ini ada Pak Prabowo juga hadir nih pemirsa. Tidak hanya Pak Prabowo, dalam acara kali ini juga turut hadir Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang memberikan sambutan melalui online. Dan tentunya masih banyak pejabat-pejabat lain nih pemirsa. Di acara pertama ini berlangsung dengan hikmat nih pemirsa. Dan sesi acara terakhir ditutup dengan sesi pemotongan tumpeng. Nah, di agenda selanjutnya atau kedua ini, Bang Obon akan segera menuju gedung DPR RI untuk menemui teman-teman dari serikat dan partai buruh di depan gedung DPR RI ini. Pemirsa, di lokasi kedua ini, Bang Obon juga banyak berdiskusi bersama teman-teman dari masa aksi. Banyak sekali masa aksi yang menuntut perihal Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Bang Obon juga banyak berdiskusi, dari hasil diskusi teman-teman akan dikaji dan menjadi pertimbangan dalam agenda rapat nanti. Dan kita doakan ya pemirsa semua, semoga semuanya selalu dalam keadaan baik-baik saja. Amin ya robbal alamin. Lihat tuh pemirsa, setelah berdiskusi bersama teman-teman masa aksi, Bang Obon juga melakukan orasi dan memberi arahan kepada teman-teman masa aksi langsung dari mobil komando. Oke, selanjutnya di lokasi ketiga, kita akan masuk ke gedung DPR RI nih pemirsa. Tuh lihat, bisa kita saksikan pemandangan gedungnya yang indah dan besar ini dari atas pemirsa. Bagus banget kan ya pemirsa? Tidak hanya itu, Bang Obon juga akan mengajak pemirsa di rumah untuk melihat ruangan tempat bekerjanya nih pemirsa. Waduh, tuh bisa dilihat ruang tempat bekerjanya Bang Obon rapi dan indah banget ya pemirsa. Nah, perlu diketahui disinilah tempat Bang Obon dan timnya bekerja untuk merumuskan pasal-pasal di dalam undang-undang. Gimana pemirsa? Banyak sekali nih keseruan-keseruan ngaprak bareng Bang Obon edisi kali ini. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana dulu ya, karena usai jeda kita akan balik lagi nih nemenin pemirsa di rumah di edisi ngaprak bareng Bang Obon. Wabarakatuh.
Pemirsa BRTV balik lagi nih di edisi Ngaprak bareng Bang Obon. Kalau tadi Bang Obon sudah hadir di acara ulang tahunnya salah satu partai, di segmen kali ini Bang Obon bersama tim akan menghadiri masa aksi sekaligus mendengar tuntutan-tuntutan dari masa aksi yang melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Nah, seperti diketahui nih pemirsa, Bang Obon juga dahulu merupakan salah satu masa aksi yang menuntut keadilan di negara ini. Bang Obon juga dahulu merupakan seorang buruh yang menuntut berbagai keadilan di negara ini. Hingga saat ini, Bang Obon juga masih terus dalam membantu pergerakan-pergerakan teman-teman buruh untuk menuntut keadilan di Indonesia. Hari ini saya bersama sahabat-sahabat buruh yang sedang menyampaikan aspirasi terkait banyak hal. Tentu sebagai anggota DPR RI saya akan terima mereka untuk diskusi tentang persoalan yang ada. Kenapapun saya berasal dari buruh, buruh adalah bagian dari hidup saya. Napas saya adalah napasnya buruh. Kita akan tetap berjuang, tentu dalam porsinya berbeda. Saya di legislator berjuang secara internal, sementara teman-teman berjuang di jalanan. Perjuangan di luar dan di dalam harus selalu sinkron agar hasilnya tentu maksimal. Semangat untuk teman-teman buruh. Nah, pemirsa BRTV, dalam aksi kali ini diketahui masa yang hadir sebanyak kurang lebih 10.000 buruh yang tergabung dalam berbagai serikat dan partai buruh nih pemirsa. Adapun masa aksi kali ini menuntut salah satunya menolak Perpu Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Pemirsa, sambil menyapa teman-teman buruh, Bang Obon juga bersiap-siap nih untuk naik ke atas mobil komando. Sesampainya di atas mobil komando, Bang Obon juga bertemu dengan rekan-rekan buruh yang menyampaikan tuntutan orasinya. Nah, selain itu juga nih pemirsa, Bang Obon juga menyampaikan orasi, salah satunya berbicara solidaritas rekan-rekan buruh. Yang membuat SPMI kuat adalah satu komando. Kalau satu komando sudah luntur, kalau satu komando sudah hilang, kalau di atas sini teriak-teriak kumpul, anggota asik dengan dirinya sendiri, maka bisa dipastikan ke depan perjuangan Anda akan tambah berat. Satu komando. Yang kedua apa? Selain satu komando, tahu nggak? Solidaritas. Solidaritaslah yang membuat kita hebat. Solidaritaslah yang membuat kita kuat. Solidaritaslah yang mampu mengalahkan banyak persoalan. Rekan-rekan sekalian, satu lagi, apa itu SPMI? Kita adalah pemula. Kita selalu jadi pelopor. Anda ingat, ketika bicara upah sektoral, siapa yang memulai? Siapa yang memulai? Siapa yang memulai bicara upah sektoral? Ketika kita bicara gerbek pabrik, siapa yang memulai? Siapa yang memulai? Ketika kita bicara dulu BPJS, siapa yang memulai? Kita yang selalu memulai. Kita sebagai pelopor dari semua gerakan-gerakan yang ada. SPMI lahir tidak bicara politik, tapi setelah proses, setelah kita kalah, kita segala macam, maka hari ini SPMI bicara politik. Makasih rekan-rekan sekalian. Selamat ulang tahun untuk sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya yang ke-24. Betapa berat perjuangan SPMI dulu. Tanpa kader, tanpa dana, tanpa sumber daya manusia. Awal orang tidak bicara SPMI dianggap dulu, Bung Iqbal mungkin bisa mendengar dulu, bisa bercerita. SPMI hadir di tahun 99, bisa berusia 20 tahun dianggap 2 tahun dianggap jago. Orang bilang paling lama SPMI hadir deklarasi tahun besok bubar. Semua orang bilang itu. Tapi hari ini 24 tahun SPMI hadir, kita terus hadir, berkarya dan terus berjuang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kegiatan Bang Obon hari ini juga masih berlanjut nih pemirsa. Usai menemui teman-teman buruh yang sedang berjuang, selanjutnya Bang Obon juga akan melakukan rapat bersama Komisi 8 DPR RI. Kita ikuti terus ya pemirsa.
Menemui teman-teman buruh tentang tuntutan yang ada. Mereka luar biasa, mereka bicara tentang Omnibus Law, persoalan kesehatan, dan banyak persoalan lain. Nah, dari dalam, ya itu harus saya perjuangkan di dalam. Dari luar, saya perjuangkan di dalam. Pemirsa, usai ini kita akan melihat persiapan Bang Obon menjalani rapat bersama Komisi 8 DPR RI. Jadi, jangan kemana-mana dulu ya pemirsa, tetap ngaprak bareng Bang Obon edisi kali ini. Berlokasi di ruang Badan Legislatif, Bang Obon dan juga anggota DPR RI Komisi 8 lainnya melakukan rapat internal. Eits, tapi nih pemirsa, sayang sekali kali ini kita belum bisa melihat secara langsung agenda rapat dari Bang Obon. Tapi nggak apa-apa ya, kita tunggu saja sampai rapatnya selesai. Nah pemirsa, rapat Komisi 8 DPR RI-nya sudah selesai tuh. Kita tanya-tanya Bang Obon dulu yuk. Ini saya berada di ruangan balik Badan Legislasi. Hari ini kita diskusi tentang banyak aturan-aturan terkait dengan undang-undang. Kita diskusi tentang undang-undang kesehatan. Alhamdulillah ada 4 pasal yang masuk. Pasal terkait PHK bagi buruh kita akan bela terus. Termasuk korban kecelakaan, tindak kekerasan yang selama ini tidak di-cover oleh BPJS. Dan dengan pasal yang ada itu sudah di-cover oleh BPJS. Saya akan terus kawal ini agar masyarakat ke depan bisa lebih baik dalam persoalan kesehatan. Oke, ini ruangan. Habis rapat, selanjutnya Bang Obon akan mengajak pemirsa ke ruang kerjanya nih pemirsa. Yuk ikuti terus. Ini ruangan staf, biasanya di sini mereka kerja. Mereka kerja data, administrasi, intinya support saya. Misal tentang undang-undang. Saya butuh masukan apa sih tentang hitung-hitungannya, kemudian tentang persoalan ekonomi makronya, persoalan hukum. Biasanya mereka yang bantu, karena mereka lagi kerja semua. Ini ruangan saya. Nah pemirsa, kira-kira di ruangan ini Bang Obon ngapain aja ya nih pemirsa? Kita tanya-tanya aja dulu yuk. Ya, tadi habis rapat, sekarang saya berada di ruangan saya. Ini ruangan saya ukurannya kurang lebih sekitar 3x3 lah, simple. Terus apa sih yang ada dalam ruangan? Ya majalah-majalah, buku-buku biasanya. Saya terima tamu-tamu di sini yang mengadukan persoalan dan di daerah mana, baik persoalan tentang buruh atau yang lain-lain. Ya referensinya buku-buku yang ada. Sekarang saya berada di Komisi 8. Apa sih Komisi 8? Dia itu bertugas pada persoalan agama, kemudian persoalan tentang kesehatan, persoalan tentang sosial, bencana alam, perempuan, yang lain-lain. Sebelum saya berada di Komisi 8, saya berada di Komisi 3. Komisi 3 itu tentang keamanan, narkoba, yang lain-lain juga. Sebelumnya saya berada di Komisi 10. Konsen saya di Komisi 10 adalah pendidikan. Gimana masa depan bangsa kita bisa lebih bagus anak-anak kita dengan pendidikan yang berkualitas. Sebelumnya saya berada di Komisi 9. Komisi 9 persoalan buruh, persoalan kesehatan, itu yang sedang saya perjuangkan semuanya. Dan hari ini saya lagi konsen pada persoalan kesehatan juga. Yang tadi kita rapat, yang tadi teman-teman buruh menolak. Ini ada beberapa rujukan konsep-konsepnya, hasil kajian-kajian. Nah, hasil kajian-kajian ini. Nah pemirsa, gimana kegiatan pool hari ini 1 hari bersama anggota DPR RI? Seru kan? Tuh lihat, kayaknya Bang Obon juga udah beres kerja nih pemirsa. Ya, pemirsa, ini udah jam 4:30. Acara hari di DPR hari ini sudah cukup. Kadang-kadang malam, tapi hari ini tadi selesai cepat.
tadi pagi kita sudah ke kantor partai, kemudian nemui teman-teman yang demo, kemudian ada rapat, kemudian selesai. Tapi aktivitas saya belum selesai. Nanti malam saya harus ketemu dengan masyarakat, saya harus diskusi banyak terutama persoalan yang ada di daerah. Pemirsa BRTV, usai sudah jumpa kita di hari ini di program Ngaprak bareng Bang Obon. Eits, tapi pemirsa jangan khawatir ya, karena di minggu depan kita masih ada banyak episode-episode seru lainnya. Pemirsa di rumah juga harus tetap jaga kesehatan juga ya. See you, bye-bye, sampai bertemu di episode selanjutnya.